lagi sama Mama Lita. Wah, udah lama banget ya aku nggak bikin video. Maaf ya teman-teman, karena lagi ada beberapa kesibukan yang harus aku selesaikan. Terima kasih banget buat yang udah subscribe channelnya Mama Lita dan udah masih setia menunggu videonya Mama Lita. Oke, di video kali ini aku pengen sharing tentang menyapih Rara. Nah, Rara itu sekarang usianya sudah 2 tahun lebih dan sesuai kesepakatanku dengan ayahnya Rara dan sesuai dengan ajaran yang kami anut juga, Rara akan disapih di usia 2 tahun. Saat ini Rara udah 2 tahun 2 bulan, udah mau masuk 2 tahun 3 bulan dan sudah nggak nenen sama sekali. Artinya menyapihnya berhasil dong ya. Nah, Mama Lita nanti bakal kasih tips buat kalian. Seringnya kalau orang tua zaman dulu bahkan sampai sekarang itu biasanya kalau menyapih itu neneknya dikasih brotowali, dikasih plester, dikasih perban, dikasih betadine gitu ya, terus bilang neneknya pahit gitu ya. Tapi Mama Lita nggak pakai cara itu. Aku nggak pengen bilang bahwa cara itu tuh salah atau benar, tapi sebaiknya jangan menggunakan cara-cara seperti itu atau cara-cara kejam seperti itu ya. Sebenarnya itu adalah hal yang sederhana ya, ketika kita bilang nenek ibu sakit berdarah dikasih betadine, ataupun nenek ibu sekarang pahit udah nggak bisa dinenen. Sepertinya itu memang hal yang sederhana, tapi kita sedang membohongi anak gitu ya. Kalau bisa dihindari kenapa enggak gitu kan. Nah, di video ini nanti aku bakal kasih tips-tips yang sesuai pengalaman aku. Nanti kalian bisa mencoba untuk mempraktekannya, oke? Tips yang pertama adalah sampaikan secara sederhana bahwa akan ada proses menyapih. Nah, aku menyampaikan bahwa nanti Rara sudah nggak nenen lagi itu sejak Rara usia 1 tahun. Tapi sampaikan aja secara sederhana, setiap dia menyusu dari mulai 1 tahun itu aku udah bilang bahwa nanti kalau Rara sudah 2 tahun, Rara sudah nggak nenen lagi. Nah, tapi kan anak kecil nggak tahu ya 2 tahun itu kapan gitu kan, dia nggak bisa lihat kalender. Nah, untuk memberikan tanda kapan 2 tahun itu, aku bilang kalau ibu sudah manggil Rara anak-anak, Rara sudah bukan anak bayi lagi, artinya Rara sudah nggak nenen. Kalau ibu sudah ngucapin selamat ulang tahun, Rara sudah 2 tahun, artinya Rara sudah nggak nenen. Nah, aku sudah memulai memberitahu Rara sejak Rara usia 1 tahun. Nah, tapi untuk alasan-alasannya aku tuh memberitahu Rara itu mungkin 2 bulan sebelum 2 tahun atau 3 bulan sebelum 2 tahun. Aku bilang ke Rara bahwa kalau sudah 2 tahun, sudah anak-anak, sudah tidak nenen, karena ASI ibu sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan Rara. Rara harus makan, Rara harus minum selain ASI ibu gitu. Terus di usia menjelang 2 tahun itu juga aku sampaikan kalau Rara giginya sudah banyak. Tapi ini memang benar-benar giginya Rara itu sudah banyak. Rara itu giginya udah banyak sejak dia 1 tahun itu udah hampir lengkap giginya. Terus aku sampaikan bahwa kalau Rara nenen di usia 2 tahun, nenen ibu sakit karena kegigit Rara. Dan itu benar-benar sakit ya, karena Rara itu memang kadang kalau tidur dia suka ngegigit puting gitu, jadi memang beneran sakit. Aku sampaikan itu terus-menerus. Kalau yang untuk alasan nenek ibu sakit, terus ASI ibu sudah tidak bisa mencukupi, itu menjelang 2 tahun. Jadi 2 bulan sebelum 2 tahun itu aku sampaikan. Tapi kalau akan ada proses menyapih itu sudah aku sampaikan sejak dia usia 1 tahun. Jadi aku sampaikan terus-menerus setiap nenen gitu. Tapi nggak tiap hari nggak apa-apa. Maksudnya terus-menerus disampaikan supaya dia ngeh gitu. Percaya nggak percaya, kelihatannya anak kita nggak denger gitu ya. Tapi anak kita tuh tahu ketika proses itu sudah mau sampai, Rara itu sudah menyebut Rara anak-anak, bukan anak bayi gitu. Jadi dia sudah tahu sendiri kalau anak-anak sudah nggak nenen gitu. Itu tips yang pertama. Nanti kita lanjut tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kurangi durasi nenen, tapi jangan langsung dihilangkan. Jadi dikurangi aja durasinya. Jadi kalau biasanya nenennya
15 menit atau 20 menit. Nah, dikurangi 10 menit atau dikurangi 5 menit gitu ya. Nah, terus kurangi waktunya. Jadi eliminasi waktunya. Misalnya kalau anak kalian lebih mudah disapih di siang hari, ya di siang hari disapih. Atau kalau mudah di malam hari mulai disapih. Kalau Rara itu lebih mudah disapih di malam hari karena mungkin ngantuk ya. Tapi kalau di siang hari dia nggak bisa. Kalau mau tidur siang dia tetap harus nenen. Jadi di siang hari aku tetap ngasih dia. Tapi di malam hari kalau mau nenen aku gendong. Jadi nanti ketika mau nenen itu aku bilang, Rara mau diganti pakai gendong, pakai minum atau apa gitu. Jadi kita tawarin di malam hari. Dan ini harus konsisten. Jadi kalau malam emang mau disapih, beneran harus disapih gitu. Tips yang ketiga adalah berikan makanan, camilan, dan juga alihkan perhatiannya. Nah, di sini aku dan suamiku sepakat untuk memberikan susu UHT. Tapi again, ini nggak harus susu UHT. Kalian bisa ngasih snack apapun yang menurut kalian bagus buat anak kalian. Bisa jus, susu, bisa minum air putih, bisa kue yang kue khusus bayi atau macam-macam, tergantung apa yang disukain anak kalian. Nah, kalau Rara kebetulan karena variasinya adalah minum susu UHT, jadi ya aku berikan susu UHT. Tapi ya itu tergantung masing-masing dari orang tua ya, mau dikasih apa. Pokoknya berikan camilan, makanan, dan alihkan perhatiannya. Nah, untuk mengalihkan perhatiannya ini ketika dia minta nenen, biasanya aku ajak main atau dikasih video dikasih video YouTube. Cuman untuk kasih video YouTube itu harus dibatasi ya, karena Rara itu nonton video YouTube-nya kayaknya kebanyakan gitu. Walaupun sekarang udah mulai dikurangin, tapi dulu awal-awalnya itu memang untuk mengalihkan perhatiannya gitu ya. Cuman kebablasan kayaknya. Nah, kalian jangan sampai kebablasan kayak Mama Lita ya. Intinya adalah berikan anak kegiatan untuk mengalihkan perhatiannya dari keinginannya pengen nenen. Cuman kita harus lihat juga pengen nenennya ini karena lapar, karena haus atau apa. Jadi kita tetap mencukupi kebutuhannya dia. Tips yang keempat adalah mulai menyapih di 2 tahun kurang 2 bulan. Jadi di 1 tahun di umur 1 tahun itu tadi Mama Tita sampaikan itu hanya menyampaikan aja bahwa akan ada proses menyapih. Tapi untuk benar-benar menyapihnya, mengurangi durasi susu nenen, mengurangi waktu nenen, itu adalah 2 tahun kurang 2 bulan kalau Mama Lita ya. Jadi menyapih itu bukan perkara yang instan, nggak ada. Kalau ada yang ngasih tutorial menyapih sukses 1 hari, nah kayak gitu kayaknya itu kurang dipercaya ya kayaknya ya. Nah, menyapih itu memang bukan perkara instan. Kenapa? Karena ini kesepakatan antara anak, ibu, dan juga ayahnya ya, si pemilik ASI sendiri. Jadi ini kesepakatan 3 orang ini ya. Terus kenapa kita nggak boleh instan dalam menyapih? Ini juga nggak nyaman buat bayi kita dan juga buat kita. Bayi kita akan tantrum, rewel, nangis, dan kita akan masitis. Kenapa masitis? Karena si ASI ini biasanya bereproduksi gitu kan. Tapi ini berproduksi. Tapi ini nggak dinenenin. Akhirnya kan bengkak gitu ya, nggak nyaman buat kita. Bahkan ada yang bisa sampai demam, ada yang bisa sampai flu gitu ya, karena badannya nggak enak, karena prosesnya tiba-tiba langsung seret gitu kan. Jadi memang harus dimulai dari jauh-jauh hari. Nah, tadi kan di tips sebelumnya aku menyapihnya itu di malam hari dulu ya. Jadi di malam hari itu kalau Rara minta susu, minta ASI, itu aku nawarin Rara mau diganti susu, air putih atau apa gitu. Jadi ketika dia pengen nenen, aku tawarin gitu. Aku juga ketika Rara minta nenen gitu, aku mengajari dia empati, mencoba merasakan empati orang lain. Jadi aku bilang bahwa nenen ibu sakit kalau digigit Rara sudah anak-anak, kasihan ya ibu sudah sakit di nenen Rara gitu. Terus nanti aku menawarkan
opsi-opsi yang lain. Rara mau bobok digendong, mau bobok minum susu atau apa gitu. Tapi aku juga harus mengakui perasaannya Rara bahwa dia sangat ingin nenen. Jadi aku bilang sama dia, ibu tahu Rara pengen sekali nenen, tapi maaf sekali ibu nggak bisa ngasih karena nenen ibu sekarang kalau di nenen Rara sakit. Karena Rara giginya sudah banyak, tapi ibu tahu sekali Rara kepengen nenen, Rara mau diganti digendong, minum susu atau apa. Biasanya sih dia akan memilih. Nah, payahnya nih kalau dia nggak memilih dan tetap pengen nenen, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tetap nggak ngasih nenen. Tetap nggak ngasih nenen, karena aku kan menyapih Rara di malam hari ya. Jadi harus konsisten. Kalau emang nggak ngasih nenen di malam hari, kita bener-bener nggak usah ngasih nenen di malam hari. Kita gendong, kita ajak ngobrol gitu. Kalau di pengalamanku sih ini berhasil. Jadi Rara mungkin akan nangis, tapi nanti dia lama-lama akan mengerti gitu ya. Membutuhkan waktu untuk Rara pun memproses gitu ya. Namanya anak baru bangun tidur kepengen nenen gitu. Kita harus berempati juga sama dia, karena kita mengajari dia empati sama kita juga harus berempati sama dia. Kita harus mengakui perasaannya dia bahwa dia benar-benar pengen nenen, dan kita juga harus menyampaikan bahwa kita nggak bisa lagi kasih nenen gitu. Jadi sampaikan dengan baik-baik. Nah, kalau di siang hari, tadi kan siang hari Mama Lita cuman mengurangi durasi nenennya ya. Itu aku lakukan sampai hampir 2 tahun, kayaknya 2 tahun pas deh. Jadi 2 bulan sebelum 2 tahun itu kalau siang hari Rara pengen nenen, aku tetap kasih. Aku nggak menawarkan, tapi aku juga nggak menolak. Jadi kalau dia minta, aku kasih, tapi durasinya memang sedikit, sambil aku menyampaikan bahwa kita hanya nenen di siang hari, nanti malam kita sudah nggak nenen gitu. Nah, untuk memberhentikan di siang harinya itu aku pelan-pelan. Jadi setelah berhasil nggak nenen di malam hari, itu lebih mudah untuk nggak nenen di siang hari. Jadi di siang hari tuh kalau mau bobok dia digendong gitu, ntar lama-lama dia tidur. Dan pastikan dia mempunyai banyak kegiatan. Jadi kalau dia udah punya kegiatan main lari-lari gitu, dia akan capek gitu ya, terus dia minta minum, dan kalau digendong dia langsung bisa tidur. Tips yang kelima adalah kudu siap dan kuat. Kenapa? Ya, tentu saja Bun, karena akan ada saat-saat itu datang, yaitu saat-saat nangis-nangis, rewel, terus kemudian tantrum, guling-guling, ya kan, kepengen nenen. Jadi kita harus siap dan kuat untuk tetap pada jadwal kita untuk menyapih anak kita gitu ya. Jadi ketika dia nangis gitu ya, gulung-gulung ya kan, ya kita tetap harus memvalidasi perasaannya dia. Sampaikan pelan-pelan, sampaikan dengan baik, sampaikan tanpa emosi ya. Walaupun itu susah, tapi harus tarik napas, buang napas, dan kita sampaikan dengan baik dan tanpa emosi bahwa kita memang sudah nggak bisa lagi memberikan ASI. Apalagi kalau di malam hari ya Bun, mengganggu tetangga takutnya ya kan, teriak-teriaknya. Apalagi Rara tuh kalau nangis keras sekali. Tapi ya nggak apa-apa, kita harus tetap pada pendirian kita untuk menyapih. Nah, tapi di sini ada cerita di mana akhirnya aku gagal memberikan menyapih Rara. Jadi di sini, di proses ini aku sempat ngasih ASI kembali ke Rara di malam hari. Karena apa? Pada saat itu tuh aku lagi ada kerjaan di luar rumah full time gitu ya. Jadi pulang tuh udah sore banget gitu, udah capek gitu kan. Terus karena siang hari mungkin dia nggak sama aku, dia ada yang asuh gitu, dan mungkin dia kekurangan waktu bonding sama aku gitu kan. Akhirnya di malam hari dia jadi manja banget sama aku, jadi pengen nempel-nempel terus. It's okay nempel-nempel, tapi efeknya adalah dia jadi minta nenek di malam hari. Pada saat itu bener-bener capek banget aku, terus Raranya juga nangisnya guling-guling gitu ya. Udah digendong, udah ditawarin susu. Kamu mau susu? Mau minum air putih? Mau ibu gendong biar enak? Kamu kepengen nenen sekali ya? Tetap jawabannya adalah pengen nenen, gak mau gendong, gak mau bubuk, maunya nenen. Nah akhirnya aku udah lelah banget gitu ya.
Dan itu biasanya Rara itu bangun sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Akhirnya aku kasih nenen lagi biar aku tidur gitu ya. Itu karena kemalasanku sebenarnya. Nah, di proses ini aku memberikan ASI lagi sama Rara. Terus akhirnya beberapa hari tuh, hampir 1 minggu dia masih nenen lagi. Nah, akhirnya aku ulangi lagi prosesnya. Jadi pada saat pekerjaan full timeku habis dan di siang hari dia udah main sama aku gitu, di malam hari dia nggak yang craving minta nenen gitu sih. Dia akhirnya di malam hari itu udah mau lagi kalau ditawarin mau susu, mau air putih atau mau apa gitu, dia biasanya langsung jawab mau susu. Dan dia udah bisa minum duduk sendiri pakai gelas ataupun pakai sedotan, dia udah mau. Karena di proses sebelumnya aku juga udah ngasih tahu bahwa kalau sudah anak-anak itu minumnya sudah pakai gelas. Nah, aku memberikan contoh ke kakaknya. Jadi ada kakak sepupu yang sudah agak gede gitu ya. Aku bilang, lihat kakak ini sudah gede, sudah anak-anak nggak ada yang nenen, anak-anak minumnya pakai gelas, anak-anak minumnya pakai sedotan. Wah, Rara bisa ya minum pakai gelas, wah Rara bisa ya minum pakai sedotan gitu. Akhirnya dia kembali lagi ke proses-proses sebelumnya dan berhasil sampai sekarang. Tips yang keenam adalah menyapih bersama ayah. Nah, ASI itu kan adalah sebuah nafkah ya, nafkah buat anak dan merupakan tanggung jawab ayah juga untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Jadi memastikan ibu untuk bisa memberikan ASI ke anaknya. Di dalam proses menyapih pun kita juga harus bekerja sama dengan ayah. Seperti apa bekerja samanya? Nah, selain ayah sebagai pendukung emosional ibu, ayah juga bisa untuk mengalihkan perhatian anak. Misalnya anaknya lagi nggak mau, lagi pengen nenen, sakau gitu ya. Nenen itu kan buat anak-anak tuh udah kayak narkoba kayaknya. Jadi dia kalau sakau bisa emang gulung-gulung gitu kepengen nenen gitu ya. Nah, di proses ini ayah bisa dilibatkan untuk mengalihkan perhatiannya, misalnya bermain bersama ayah, digendong atau diajak bermain sama ayah gitu ya, untuk mengalihkan perhatiannya. Gimana kalau ayahnya kerja? It's okay. Kalau ayahnya kerja kita bisa menyapihnya di malam hari. Ataupun kalau memang ayahnya ngelembur, nggak pernah pulang atau LDM, it's okay juga, kita bisa video call untuk ayah memberikan pengertian kepada anaknya. Selain itu, kalau emang LDM ataupun ayahnya kerja, ayahnya bisa memberikan dukungan emosional kepada ibu dengan memberikan semangat sama ibunya. Ini penting banget untuk mendukung, karena ketika menyapih itu prosesnya nggak semudah itu gitu, nggak semudah yang orang lihat, oh udahlah nggak usah kasih nenen, selesai, anaknya nangis-nangis, selesai, nggak apa-apa, biarin aja anaknya nangis-nangis gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi ayah bisa memberikan dukungan emosional dan juga bisa untuk mengalihkan perhatian anak ketika dia sakau kepengen nenen. Di tips ketujuh atau tips terakhir, ini menjadi tips terakhir tapi ini adalah tips yang utama dan pamungkas. Tipsnya adalah berdoa. Kita harus berdoa untuk meminta kesabaran dan juga untuk meminta kelancaran ketika menyapih Rara. Kita harus selalu berdoa untuk membersamai tumbuh kembang, perkembangan anak kita. Apalagi ketika menyapih ini adalah proses yang tidak mudah buat anak kita, buat aku, buat suamiku. Apalagi kalau malam gitu ya, kita takut kalau mengganggu tetangga, nangis-nangis, teriak-teriak jam 1, jam 2 gitu ya, kebangun. Kita harus tetap berdoa dan fokus pada tujuan menyapih kita gitu ya. Dan alhamdulillah di usia 2 tahun 1 bulan itu Rara udah benar-benar nggak nenen, walaupun dia masih kadang-kadang minta gitu, Bu nenen boleh gitu. Nah tapi ketika dia minta gitu, aku paling cuman senyumin, Rara pengen nenen, Rara kan sudah anak-anak, sudah nggak nenen dong gitu. Nanti aku tawarin susu atau air putih, dia pasti akan memilih salah satunya. Nah kemudian di usia 2 tahun 2 bulan sampai sekarang 2 tahun menjelang 3 bulan, itu Rara sama sekali udah nggak bangun, udah nggak minta susu di tengah malam. Biasanya kan di 2 tahun 1 bulan dia masih kebangun untuk minta susu, minta air putih atau apa gitu ya. Tapi di 2 tahun 2 bulan, 2 tahun menjelang 3 bulan ini dia sama sekali udah nggak minta nenen. Apalagi kalau siangnya dia ada kegiatan lari-lari gitu, capek, dia pasti akan tidur full sampai pagi.
kuncinya adalah ketika dia makan malam, dia harus makan yang bagus gitu ya, yang cukup gitu, kenyang. Nanti dia akan tidur full sampai pagi hari. Apa yang aku rasakan? Yang aku rasakan enak banget bun, bisa tidur 8 jam, bisa tidur dari malam sampai pagi tanpa kebangun, kualitas tidur kembali oke dan kembali prima, pagi-pagi bisa seger bangunnya ya, tanpa harus ngasih nenen di tengah-tengah malam gitu. Saat-saat nenen di tengah malam, saat-saat ngasih nenen itu pasti akan kita rindukan. Bener deh, jadi pada saat sebelum ngasih nenen, pada saat sebelum menyapih, itu tuh aku selalu kepikiran, aduh kapan ya menyapihnya, aku kepengen tidur yang lama nih gitu. Tapi setelah saat itu berhasil, akan ada kerinduan untuk ngasih nenen. Itu gimana ya? Tapi itu kayaknya dialami semua ibu-ibu ya. Ada rasa kangen gitu pengen dinenen, tapi ya sudah, semuanya sudah berhasil. Rara pun sekarang kalau ditanyain Rara mau nenen gitu, dia udah bilang Rara udah bukan anak bayi, Rara anak-anak tidak nenen. Nenen ibu sakit digigit Rara gitu kan, malah akhirnya jadi gebes sendiri kan. Nah itu tadi tips dari Mama Lita, semoga bermanfaat dan bisa diambil buat Mama Lita. Tips-tips itu berhasil dan nggak ada kendala sih, walaupun sempet kembali nenen lagi itu, tapi dibalikin lagi ke prosesnya itu cukup mudah gitu ya. Nah itu tadi video Mama Lita, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Mama Lita ya. Dadah!